Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh, kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh, kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Bagiku ya Bapa, engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba
Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Pagi hari ini yang bersuka cita boleh lambaikan kedua tangan kita tinggi. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama di pagi hari ini kita Bapak Ibu Saudaraku kita datang kepada Tuhan. Memuji, menyembah Tuhan. Tuhan kita bangkit. Dia layak dipuji dan disembah. Percaya katakan amin. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa memulai ibadah kita pagi hari ini. Pagi hari ini kami datang ya Tuhan, merayakan kebangkitan Tuhan, Allah yang luar biasa. Engkau bangkit, Engkau menyelamatkan setiap kami. Pagi hari ini kami bawa hati yang menyembah, hidup yang bersyukur, nyanyian yang baru kami rindu persembahkan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, sementara kami menyembah, sementara kami memuji, Engkau hadir dan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita berkata, amin. Buka hati kita bersama-sama Bapak Ibu saudara-saudaraku. Puji Engkau pagi hari ini Tuhan. Kami bawa pujian kami, sembah kami. Sebab Engkau yang layak dipuji dan disembah. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Hanya Kau Tuhan. Engkau layak ya Tuhan menerima pujian kami. Engkau layak diagung-agungkan. Engkau bangkit, Engkau menyelamatkan setiap kami. Mari sama-sama katakan Bapak Ibu saudaraku. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Mari bawa sembahmu buat Tuhan, katakan Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau, hanya Engkau ya Tuhan yang layak. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak,
hari ini kami sembah nama-Mu ya Tuhan. Kami muliakan Engkau. Bapak Ibu saudara-saudaraku, angkat tanganmu, katakan, Kau saja yang suci. Katakan, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Oh, Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau. Mati dengan segenap hati, katakan, Kau saja yang suci. Kau saja ya Tuhan. Oh, yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau, oh sungguh Kau saja yang suci. Oh, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Oh, sungguh Kau layak terima glory. Hanya Kau, sungguh hanya Engkau ya Tuhan yang layak. Katakan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari tetap buka kedua tanganmu, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Pagi hari ini mari menyembah Tuhan. Dia Allah yang bangkit, Dia Allah yang hidup. Oh, Dia saja yang layak untuk disembah dan dipuji. Mari menyembah, mari menyembah, mari menyembah, mari menyembah. Oh, mari menyembah. Oh, mulai angkat suaramu. Mari agungkan Dia. Haleluya. Sungguh Kau layak menerima sembah dan pujian kami. Sungguh Kau layak. Oh, Kau Allahku yang bangkit dan Kau dimuliakan. Haleluya. Oh, mari sembahlah Dia. Oh, bermasmur bagi Dia. Haleluya. Lord, I worship you. Haleluya. Oh, kami sembah Oh, Kau Allah yang hidup. Kau bangkit dan Kau selamatkan jiwa kami. Haleluya. Tiada lama ya syakra lama dalammu. Haleluya. Tiada lama ya syakra lama dalammu.
Pagi hari ini kami menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami bawa korban syukur, persembahan yang terbaik, nyanyi-nyanyian yang keluar dari hati kami kepada Tuhan. Oh Tuhan, sebab Engkau layak untuk dipuji dan disembah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan dengan kita memuliakan nama Tuhan, dengan kita menyanjung-nyanjung Dia. Oh, sebab hanya Dia yang layak untuk disembah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, mari angkatlah kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu kepada Dia. Mari menyembah, mulai angkat suaramu menyembah. Alabaya syakar alabarala kami menyembah. Kaulah yang bangkit, Kaulah yang hidup. Haleluya. Kau disanjung, Kau dimuliakan, namamu Tuhan. Lord, we worship You with all of my heart, with all of my soul. Kau disanjung, namamu Tuhan. Kau dimuliakan di atas segalanya. Iralabaya syakaralabarala, iralabaya syakaralabarala, iralabaya syakaralabarala, iralabaya syakaralabarala, uralabaya syakaralabarala, iralabaya syakaralabarala. Kami menyadari dalam hidup kami Tuhan, tidak mampu kami dapat membalas kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan, kasih yang sempurna yang Kau berikan bagi setiap kami. Bahkan Engkau menjadikan kami pribadi yang berharga, dan Engkau menyelamatkan setiap kami. Tuhan, pagi hari ini sebagai korban yang berkenan dan yang hidup kepada Tuhan, kami rindu persembahkan kepada Tuhan. Iralabaya syakaralabarala, iralabaya syakaralabarala. Pagi hari ini kami rindu memberkati Engkau lewat pujian dan penyembahan kami, lewat ibadah kami. Pagi hari ini kami mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Iralabaya syakaralabarala. Bapak Ibu saudaraku, kalau engkau mau mengerjakan ibadahmu dengan sungguh-sungguh, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku, angkatlah kedua tanganmu tinggi kepada Tuhan. Katakan kepada Dia, Tuhan, Engkau yang layak disembah. Kami menyembah karena kami mengasihi Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Allah kami yang baik. Iralabaya syakaralabarala. Oh, mari menyembah. Iralabaya syakaralabarala. Mari bebaskan rohmu menyembah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau engkau mau bernyanyi, bernyanyilah dengan segenap hati. Kalau kau mengangkat tanganmu, angkatlah tanganmu tinggi kepada Tuhan. Oh, lalabaya syakaralabarala. Lalabaya syakaralabarala. Oh, lalabaya syakaralabarala. Lalabaya syakaralabarala.
Kami bisa rasakan Engkau hadir tengah-tengah setiap kami, Tuhan. I see the Lord. I see the Lord exalted high above the worship of the people of the earth. I see the Lord. Come on, say, I see the Lord. I see the Lord. My eyes have seen the King, the Lamb upon the throne, who reigns forever. Angkat tanganmu Bapak Ibu saudara-saudaraku. Come on, say I see. I see the Lord. Kemuliaan-Mu tercurah di tengah-tengah kami, Tuhan. The Lord exalted high above the worship of the people, Lord. I see the Lord. I see the Lord.
Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Oh, Engkau dimuliakan seumur hidup kami. Engkau Allah yang bangkit, yang menyelamatkan setiap kami. Kami bersuka cita karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita berkata amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti setelah Dia hidup. Nyanyi sama-sama Bapak Ibu. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang bangkit bagi setiap kita. Dia memberikan pengharapan bagi kita. Berapa banyak kau percaya? Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Hai! Kita nyanyi sama-sama dengan lebih semangat lagi. Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Sebab Dia hidup, Ada hari esok. esok. Sebab Dia hidup. Oh, jangan gentar, jangan takut. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Lagi Bapak Ibu. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Boleh satu Dia kali lagi dengan lebih semangat katakan. sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi apa? Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sorak-sorai yang paling meriah buat Dia yang hidup. Kita percaya keselamatan hanya datang dari satu nama. Nama siapa Bapak Ibu saudaraku? Yesus, Nama siapa? Yesus. Nama di atas segala nama,
Tuhan di atas segala Tuhan, Dia segala-galanya. Coba tengok kanan kiri, katakan jadikan Yesus segala-galanya dalam hidupmu. Tetap jaga jarak, ngomong jadikan Yesus segala-galanya dalam hidupmu. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat dia Yesus. Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu saudaraku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Lagi katakan, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku dan selamatkanmu. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Bukankah Tuhan itu baik? Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Lagi katakan, dialah segalanya, Dia bagiku. Jadikan Dia segala-galanya. Oh, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku, selamatkanmu. Semua lambaikan tangan tinggi-tinggi. Seperti air madu dari batu karang, dicicip oh air madu yang manis. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Semua angkat jempolnya. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Oh dicicip air madu. Sekali lagi katakan, seperti air madu. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Tengok kanan kiri. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Oh Dia hiduplah. Siapa percaya Tuhan kita hidup? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Oh, Dia hiduplah, Dia hiduplah. Sembahyang Tuhan angkat. Satu kali lagi, lebih lagi. Dia hiduplah, Dia hiduplah. Duduk di sebelah kanan.
percaya Dia bangkit dan Dia hidup, memberikan kehidupan bagi setiap kita yang percaya. Lambaikan tanganmu tinggi, tepuk tangan paling meriah bagi Dia. Sorak-sorai lebih lagi bagi Tuhan kita. Sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah kenamaku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah benar. Sama-sama angkat tanganmu. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah benar. Beta dingin, angkat tanganmu tinggi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. He's so good to you and He's so good to me. Haleluya. Sama-sama katakanmu tinggi. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He's so good, He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Salam-salam bagi Dia. Saya lihat jemaatnya masih semangat. Masih semangat tahun ini. Masih semangat. Tuhan itu baik, amin. Amin. God is good. All the time. All the time. God is good. Satu kali lagi, jangan dibantuin. God is good. And all the time. Tuhan Yesus baik. Semua. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Jemaat Tuhan sendiri. Tuhan Yesus baik. Sambil tepuk tangan. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Saya mau lebih keras dari ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Sungguh baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh. Katakan tiada. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru nampak-Mu. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah
Sebab kulihat kasih-Mu tak pernah lagi. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, ya untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Betani Nginden yang di balkon, jangan ketinggalan. Semua, Tuhan Yesus baik. Sungguh-sungguh baik. Untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Sorak-sorai bagi Dia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang baik. God is good. God is good. God is good. And all the time. Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Baik Bapak Ibu, siang hari ini, pagi hari ini, kita ada kedatangan tamu, yaitu beliau yang tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah Bapak Kapolres Surabaya, Bapak Ahmad Yusef. Mari beri tepuk tangan, sebentar beliau datang dari depan, kita tunggu sebentar ya. Mari, saya undang bangkit berdiri, kita sambut kedatangan beliau. Ayo, berikan tepuk tangan untuk beliau. Ya, beliau akan memberikan kata sambutan sepatah dua kata. Silakan Bapak Kapolres yang terhormat. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Silakan Mbak. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Salam. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang kita muliakan, yang kita hormati, dan kita banggakan semua para uskup, para romo, para pendeta, dan para umat gerejawi Kristen, mobil khusus Pendeta Roni, JS selaku pelayan Firman Kebaktian Umum Gereja Betani Nginden, dan yang saya hormati Pendeta Petrus Arianto
selaku pelayan firman kebaktian umum, dan yang kami hormati para pengurus Gereja Betani Nginden dan seluruh umat gerejawi Kristen Gereja Betani Nginden yang saya cintai dan dimuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kita panjatkan puji, syukur, kehadiran karunia dan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sampai saat ini di tengah pandemi COVID, khususnya di kota Surabaya yang kita cintai bersama. Pada hari yang sangat berbahagia untuk memperingati daripada Hari Besar Paskah 2022, saya selaku Kapolrestabes Surabaya bersama jajaran dan mewakili Forkopimda mengucapkan dan menyampaikan selamat melaksanakan ibadah misa Hari Paskah 2022. Semoga senantiasa diberikan kedamaian dan sukacita dan diberkati oleh Tuhan semuanya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini juga perlu kita sepakati bahwa untuk perayaan Hari Paskah ini juga jatuh pada bulan suci Ramadan. Dan saya berpendapat bahwa ini bukan suatu kejadian yang biasa, bukan kebetulan, namun kehendak Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita baik seluruh umat Kristiani maupun Muslim sama-sama melaksanakan beribadah. Semoga menjadi kebangkitan masyarakat kota Surabaya di tengah pandemi COVID, baik untuk meraih kesehatan maupun penguatan ekonomi. Khususnya kami dari fungsi keamanan akan bekerja keras semaksimal mungkin bersama TNI maupun pemerintah kota untuk memastikan masyarakat kota Surabaya khususnya dapat terus nyaman dan aman di lingkungan kerja, tempat tinggal maupun kegiatan dimanapun berada. Dan pada pelaksanaannya saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat kota Surabaya yang sampai hari ini telah menunjukkan rasa hormat dan menghargai serta gotong royong untuk membangun kota Surabaya untuk tetap aman dan nyaman. Dan mohon hal ini tetap dipertahankan, tidak ada yang lebih membanggakan buat kami. Jajaran Polrestabes Surabaya adalah kota Surabaya dan aman dan masyarakatnya damai, bahagia, sentosa. Itu aja yang perlu dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam hormat dari Bapak Kapolda Jatim, Irjen Pol Dr. Niko Afinta. Sekali lagi, semoga Tuhan memberkati damai dan sukacita untuk kita semuanya. Selamat pagi, salam. Sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah, sambutan. Tetap bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau sudah bangkit dan hidup. Engkau anak Allah. Engkau yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Syukur ku naikkan padamu, sembah hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Lagi katakan syukur. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Ku naikkan padamu.
hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Angkat tangan kita bersama, naikkan syukurmu, katakan naikkan padamu sembah, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, sendiri katakan syukur, syukur, ku naikkan padamu sembah, ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja. Angkat tangan kita kembali, tinggi-tinggi bersama. Ku hanya padamu sembah, bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Katakan bagi anak domba, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Katakan yang datang jadi raja, yang datang jadi raja, yang datang jadi raja, yang datang jadi raja. Sorak-sorai bagi Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang bangkit bagi kami hari ini. Kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Karena itu kami ada hari ini menetapkan iman percaya kami kepadamu. Sebab Engkau bukan hanya Tuhan yang mati, tetapi Engkau bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memberikan kami kesempatan hari ini masih dapat beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Jadikan tanah hati kami subur supaya benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, katakan amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Saya mengucapkan selamat Paskah. Kita merayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita bersyukur bahwa Dia bukan Tuhan yang hanya mati bagi kita, tapi Dia bangkit bagi kita.
Berapa banyak yang percaya ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus? Lambaikan tangan. Itu sebabnya kita masih ada sampai hari ini dan menaruh iman percaya kita kepada Kristus. Saya ingin kita baca dulu bersama Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi 3 ayat yang ke-10, firman Tuhan di sana berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa Dia dalam kematiannya. Saudara, ayat ini berkata yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Kalau firman Tuhan berkata bahwa ada kuasa dalam kebangkitan Kristus, maka rugi kalau kita sebagai pengikut Kristus tidak mengalami kuasa itu. Tapi saya percaya juga sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang belum mengalami kuasa kebangkitan. Makanya masih jatuh bangun dalam dosa, masih gak bisa berlari. Banyak yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana caranya ya biar saya ngerti kehendak Tuhan, bagaimana caranya biar saya hidup menyenangkan Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar apa yang dapat menghalangi kita untuk melihat kuasa kebangkitan Kristus. Kita buka bersama Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ini bercerita tentang ketika Yesus bangkit pertama kali, saudara. Ya, kemarin kita sudah memperingati kematian Kristus dan sekarang kita belajar dan kita ingin memperingati juga tentang kebangkitannya. Sekalipun kita tidak ada pada waktu itu, pada kejadian itu, tetapi Alkitab adalah firman Tuhan yang mencatat sejarah bahwa Yesus benar-benar pernah ada, Dia pernah mati dan Dia pernah bangkit. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama firman Tuhan berkata begini. Tetapi pagi-pagi benar hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat yang kedua, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. 4. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Ayat 7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-12 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain yang juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Saya ingin kita membaca ayat yang ke-13. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ini adalah pertama kali Yesus menampakkan diri ketika Dia bangkit dari kematian. Ayat 13 berkata, Injil Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang letaknya kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. 7 mil itu setara dengan 11,5 kilometer ya.
Kalau orang berjalan 7 mil itu 1 kilo, orang bisa berjalan itu kalau dia sambil ngomong-ngomong kira-kira 20-an sampai 30 menit untuk bisa mencapai 1 kilo. Santai sambil ngobrol. Kalau orang jalannya cepat bisa 15 sampai 20 menit. Jadi kalau kita perkirakan 7 mil sama dengan 11,5 kilometer, itu berarti mereka membutuhkan waktu sekitar 5,5 jam berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Sementara mereka berjalan, mereka bercakap-cakap. Jadi berarti jalannya itu bukan jalan cepat, tapi jalan santai. Dan segala sesuatu yang telah terjadi, ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah siapa dikatakan di sana? Yesus sendiri. Yesus sendiri datang di tengah-tengah mereka, mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ini penampakan Yesus yang pertama ketika dia bangkit. Jadi saya percaya, saya pikir 2 orang ini juga adalah orang yang spesial. Sehingga Tuhan menampakkan diri. Saya tidak tahu saudara, ketika mereka mendengar Yesus bangkit, orang 2 ini malah meninggalkan Yerusalem dan pergi berjalan ke Emmaus. Mungkin mereka akan pulang ke kampungnya, ke tempat tinggalnya. Kenapa? Karena Yesus yang kita bangga-banggakan udah mati, mau ngapain lagi? Walaupun kita sudah dengar dia dibangkitkan, tapi itu cuma kata-kata omong kosong. Lalu Alkitab berkata begini, Yesus sendiri datang berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, mereka sudah mendengar Yesus sudah bangkit. Dan bukan cuma itu, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak bisa mengenal Yesus. Saudara, jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kita tahu Yesus sudah mati, kita peringati kematiannya, kita tahu bahkan dia sudah bangkit, kita peringati Paskah setiap tahun. Tetapi jangan sampai kita merasa kita Kristen, kita merasa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Tetapi jangan sampai kita tidak mengenal dia dan tidak mengalami kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menutup mata. Sayang sekali saudara, Yesus sudah bersama-sama dengan mereka, berjalan, ngobrol. Tapi mata mereka tertutup. Apa yang menutup mata rohanimu hari ini saudara? Apakah karena pergumulan yang berat, yang akhirnya membuat kita tidak lagi bisa melihat kuasa Tuhan? Apa yang bisa menutup mata kita? Apakah gemilau harta dunia? Apakah keinginan dunia? Apa yang bisa menutup mata kita? Apakah cinta kita akan dosa, kenajisan, percabulan yang masih kita hidupi sampai hari ini? Dan hal-hal itu dapat membuat engkau tidak bisa merasakan Tuhan di dalam hidupmu. Jangankan mengalami kuasa kebangkitannya, engkau melihat aja dia gak bisa. Ada begitu banyak orang datang kepada saya dan bertanya, Bu, saya itu pengen dengar suara Tuhan, saya itu pengen berjalan. Saya bilang, Bapak Ibu, kalau engkau ingin mendengar suara Tuhan, percayalah Tuhan terlebih rindu supaya engkau bisa mendengarkan. Kalau engkau pengen mengerti rencana Tuhan, percayalah Tuhan terlebih rindu supaya engkau tahu apa kehendaknya atas hidupmu. Tapi seringkali ada hal yang menutup mata rohani kita sehingga kita tidak dapat melihat dan mengenal dia. Dia sudah bangkit. Dia sudah menggenapi semua firman-Nya. Hari yang ketiga dia bangkit dan kuburnya kosong. Tapi muridnya sendiri tidak bisa mengenali dia. Saya berdoa supaya kita ini saudara jadi orang-orang Kristen yang boleh sungguh-sungguh mengenal Kristus. Bagaimana caranya? Cari dia sungguh-sungguh. Rendahkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Ya, ada satu orang anak muda saudara, ya dia itu pemabok ya. Tiap hari mabok saudara. Karena banyak orang Kristen tuh begitu. Saya satu kali itu di Jakarta mau pelayanan. Dari rumah saya di Jakarta Selatan,
Saya mau ke daerah kota di Jakarta. Satu kali ya saya naik Grab hari Minggu saudara. Ya panggillah Grab. Ya puji Tuhan lah, naik Grab itu kita bisa ketemu orang sambil bisa nginjili supir Grabnya. Lalu saya naik Grab, sopir Grabnya itu orang Kristen. Badannya tatuan semua. Saya naik, dia bilang, "Ibu mau kemana?" "Mau ke gereja." Jauh amat gerejanya, dari Jakarta Selatan mau ke kota. Saya ini pendeta, jadi saya ini diundang khotbah. Jadi saya nggak bisa pilih gereja yang dekat rumah saya. Oh ibu pendeta, sama dong bu, kita Kristen. Oh jadi abangnya juga Kristen? Iya. Terus ini minggu tetap narik, nanti ke gerejanya jam berapa bang? Dia balik nanya sama saya, "Ke gereja ngapain bu?" Saya bilang, "Cari Tuhan." Dia langsung jawab saya, "Cari Tuhan? Ibu ke gereja cari Tuhan?" Dia ketawain saya saudara. Bu, pendeta kok Tuhan dicari-cari. Saya tertarik saudara. Terus saya bilang, "Oh, jadi menurutmu Tuhan gak perlu dicari?" "Gak perlu lah bu, saya itu gak pernah ke gereja." "Ya ibu, Tuhan tuh gak perlu dicari. Saya ya bu, walaupun saya mabok, saya nyanyi lagu rohani." Ih keren ya saudara ya. Keren ini, mabok nyanyi lagu rohani. Jadi dia mabok sambil terhuyung-huyung nyanyi, "Bless the Lord of my soul." Itu ya, saya bisa bayangkan ini. Luar biasa. Oh begitu ya bang ya. Iya. Kok bisa mabok bisa tetap nyanyi lagu rohani? Itu dia bu. Tuhan itu gak perlu dicari kalau saya. Kenapa? Tuhan di hati. Jangan tepuk tangan loh. Jadi saat itu sejenak saya merasa, ini yang bodoh dia atau saya ya? Kayaknya jawabannya dia itu masuk akal kan? Dia mengejek saya, Tuhan dicari-cari. Saya gak pernah cari Tuhan, karena Tuhan di hati. Makanya saya walaupun mabok nyanyi lagu rohani. Wih keren loh. Tapi ya pendeta kan gak boleh kalah toh. Masa pendeta kalah sampai begini? Saya tuh berdoa, Tuhan apa yang mau saya sampaikan buat orang ini? Saya percaya ini bukan cara kebetulan juga saya ketemu dia. Dia sudah menertawakan saya dengan kesombongannya. Tuhan dicari-cari, pendeta kok gak ngerti kebenaran. Saya bilang, "Oh oke, kalau gitu menurut abang Tuhan ada di hatimu, jadi kamu gak perlu cari Tuhan." "Iya." "Sekarang pertanyaan saya abang, apakah kamu ada di hati Tuhan?" Dia diem saudara, langsung dia bilang, "Ah itu dia bu, kalau itu saya enggak tahu." Ya banyak orang Kristen itu sok pinter, sok tahu. Kelihatannya benar, padahal sesat. Saya bilang, bang kita itu harus cari Tuhan. Termasuk engkau ke gereja, itu adalah salah satu usahamu untuk mencari Tuhan. Saya cerita sama dia, satu kali ada orang mabok kayak kamu bang. Terus pendetanya itu ngomong, kamu itu berhenti mabok loh. Berdosa kamu mabok terus, kalau kamu dalam keadaan mabok mati gimana? Masuk neraka loh. Dia bilang, Pak pendeta, saya mau ke gereja cari Tuhan. Kalau yang namanya Tuhan Yesus itu menampakkan diri di depan saya. Ini pemabok tapi minta tanda Tuhan menampakkan diri di depan matanya. Satu kali dia pulang dalam keadaan mabok. Saya cerita sama ini abang. Dia masuk kamarnya dalam keadaan mabok. Dia lihat ada asap putih di ujung kamarnya. Terus dia kaget. Dia bilang, "Tuhan, tiba-tiba muncul ada sosok di situ, kakek-kakek tua, rambut janggutnya putih panjang." Dia teriak, "Tuhan, engkaukah itu?" Terus kakek itu jawab, "Bukan, aku anggur cap orang tua." Nggak usah tepuk tangan. Kenapa bisa begitu? Lalu orang tiap hari mabok berharap ketemu Tuhan, gak mungkin. Cari Tuhan supaya engkau mengerti hatinya, supaya engkau mengerti jangan ada yang menutup matamu sehingga menakutkan. Engkau berpikir engkau mengenal dia padahal engkau tidak ada di hatinya. Makanya Yesus berkata, ada begitu banyak orang mengaku percaya, mengenal dia, bahkan di akhir zaman banyak yang akan datang di depan Yesus berkata, "Aku melakukan mujizat demi namamu.
Aku usir setan demi namamu. Tuhan bilang, enyah engkau daripadaku. Aku tidak pernah mengenal engkau sebab engkau pembuat kejahatan. Jangan ada yang menutup matamu sehingga engkau tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Murid-murid ini Yesus datang ke tengah mereka berjalan bersama-sama. Tetapi Alkitab berkata mereka tidak bisa mengenal dia. Kenapa? Karena ada yang menutup mata mereka. Lalu ayat yang berikutnya, ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Jadi ceritanya mereka itu lagi jalan, terus Yesus tanya lagi ngobrol apa. Terus mereka berhenti melihat kepada Yesus dan berkata dengan muka muram. Melihat Yesus, lalu mereka ngomong apa saudara di sana? Dikatakan ya, dia bilang begini saudara, seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, hei, kayaknya engkau satu-satunya orang baru ya di Yerusalem. Hello, lu anak baru dari mana? Kenapa? Kamu tidak tahu apa yang terjadi di situ hari-hari ini? Kamu nggak update ya, nggak baca Facebook, nggak lihat Instagram. Yang lagi viral hari ini tuh kamu nggak tahu apa? Lalu ayat 18, ayat 19 bilang begini saudara. Ya, dia bilang kepada Yesus nih ayat 19. Mereka ngomong apa di sana? Ya, ayat yang ke-19 dikatakan begini, katanya kepada mereka Yesus bilang ya. Ayat 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Ya, apakah itu? Yesus tuh pura-pura nggak tahu. Karena mereka udah bilang kamu orang baru ya, yang baru datang ya. Kamu nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Yesus pura-pura nanya, apa yang terjadi? Apa itu? Jawab mereka. Apa yang terjadi dengan Yesus? Apa yang terjadi dengan Yesus? Mereka bilang orang Nazaret itu ya, apa yang terjadi dengan Yesus? Orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah di depan seluruh bangsa kami. Mereka menceritakan tentang Yesus kepada Yesus. Mereka bilang dia itu nabi ya, yang kami anggap nabi. Yang terjadi di sana itu dia itu orang yang berkuasa, perkataannya berkuasa di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi mereka bilang ya, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka sudah menyalibkannya. Lalu ayat yang ke-21 dikatakan begini saudara, padahal kami ini dahulu mengharapkan bahwa dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, dikatakan di sana, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Tadi pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan dikatakan apa? Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat mengatakan bahwa ia hidup. Saudara, berarti kan tadi pagi mereka juga sudah sempat mendengar Yesus itu sudah bangkit. Kalau mereka masih percaya kepada Yesus, mereka gak akan pulang ke Emmaus. Mereka akan bertahan di Yerusalem dan akan share sama-sama berkata, yang dia ngomong itu benar ya, ternyata dia bangkit hari yang ketiga. Tetapi sayangnya tadi kita sudah baca di awal, rasul-rasul, para murid semua menyangka perempuan-perempuan itu hanya memberitakan omong kosong. Dengar baik apa maksudnya ini. Kenapa mereka tidak bisa mengalami kebangkitan Kristus kuasanya? Karena buat mereka firman itu cuma omong kosong. Kalau engkau menjadi orang Kristen yang tidak pernah sungguh-sungguh menghidupi firman, perkataan Yesus. Yesus udah ngomong aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka bilang itu omong kosong. Saudara, orang yang akan melihat kuasa kebangkitan di dalam kehidupannya adalah orang yang sungguh-sungguh mendengar firman, menghormati firman itu dan melakukan firman itu dalam hidup mereka. Engkau tidak akan pernah mungkin mengalami kuasa kebangkitan kalau hidupmu masih tetap dan engkau tidak pernah percaya dan sungguh-sungguh menghormati apa yang Yesus katakan.
Kebangetan loh saudara. Mereka udah dengar tadi pagi. Mereka pulang ke Emmaus. Kenapa mereka pulang? Mereka berkata tadi apa? Dia itu nabi, orang yang berkuasa, perkataan, perbuatan, banyak mujizat yang sudah dia buat. Tapi dia dihukum mati oleh imam-imam. Dia diserahkan lalu dia disalib. Padahal, dengar baik-baik ada kata padahal di sana. Kami ini berharap dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Mereka menaruh ekspektasi yang salah mengikut Tuhan. Mereka berharap dan berpikir Yesus itu akan jadi raja. Raja dalam tanda kutip yang akan menggantikan raja di Israel. Kenapa Yesus dihukum mati? Karena gosip yang beredar, Yesus itu ngaku-ngaku dia raja yang akan menggantikan raja beneran di Israel. Pikiran mereka tuh sempit, hanya berpikir apa yang di depan mereka. Kenapa? Karena mereka berharap kalau Yesus jadi raja, dia semua akan diangkat jadi perdana menteri, lumayanlah dapat jabatan wali kota. Yang mereka pikirkan itu cuma perkara-perkara dunia, bukan sesuatu yang sampai pada kekekalan. Dengar baik saudara. Kalau engkau hidup hanya terus berpikir tentang apa yang ada di dunia ini, dan engkau tidak pernah berpikir sesuatu yang nilainya sampai pada kekekalan, maka engkau akan tersesat. Hidup di dunia ini cuma sementara. Semua harta, jabatan, apa yang kau miliki, semua akan binasa. Tetapi ada sebuah hidup yang sampai pada kekekalan. Itu loh yang harus kita perjuangkan. Jangan cuma berharap berkat-berkat materi di dunia ini saja, sehingga engkau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, kekayaan, saling menjatuhkan, saling apa ya saudara, sehingga engkau lupa bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya di dunia ini bukan yang cuma ini saja. Alkitab berkata di dunia ini kita cuma perantau. Ada satu kehidupan di dalam kekekalan yang sedang kita tuju. Dan kita ini semua sedang berjalan menuju ke sana. Murid-murid tidak mengenal Yesus, kenapa? Karena ternyata selama ini motivasi mereka mengikut Tuhan itu tidak benar. Kalau saya mau tanya, kenapa saudara datang ke gereja hari ini? Supaya tokoku diberkati, Bu. Supaya pabrikku diberkati, anak-anakku diberkati. Ada orang kirim proposal doa kepada saya, Bu Debbie doakan ya 1, suamiku diberkati, 2 pabrikku diberkati, 3 iniku diberkati, 4 anakku mantuku diberkati. Saya tanya, Ibu tujuan Ibu ikut Tuhan Yesus apa? Supaya diberkati kan? Saya bilang kalau gitu Ibu ke Gunung Kawi aja. Gak ada bedanya kan orang ke Gunung Kawi sama ke gereja? Maaf saudara, kenapa engkau ada di sini hari ini? Supaya engkau mengerti kehendak Tuhan. Perkara berkat jasmani itu Yesus bilang tidak usah engkau cari, karena itu sesuatu yang akan ditambahkan sebagai bonus di dalam hidupmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau engkau berjalan barisan depanmu kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Tapi kalau yang engkau cari kemuliaan, itu artinya engkau sedang berjalan mundur. Kebenaran tidak ada di depanmu. Murid-murid berpikir padahal kami ini sudah taruh ekspektasi dia akan jadi raja. Ternyata mati. Makanya ketika perempuan-perempuan berkata Yesus bangkit, mereka gak peduli, omong kosong. Mereka pulang ke Emmaus. Ngeri loh saudara, jangan sampai kita menjadi Kristen dan tidak mengalami Tuhan. Lalu di sana dikatakan berikutnya, ayat 21 tadi, padahal kami dahulu, mereka bilang, mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari, ya sejak semua itu terjadi, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengujudkan kami pagi-pagi buta tadi. Mereka itu telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan membawa berita, telah kelihatan kepada mereka ada malaikat yang menampakkan diri dan berkata, ia hidup. Seharusnya kalau mereka benar percaya firman, mereka akan dengar itu, yes benar Tuhan. Tapi enggak, omong kosong. Saudara, seberapa jauh engkau menghormati firman Tuhan di dalam hidupmu?
Berapa jauh ketika engkau mendengar firman engkau berkata yes. Tapi sayang banyak dari kita yang masih hidup dengan logika kita. Kita lupa bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Tidak ada pilihan selain engkau percaya dan lakukan firman. Karena firman itu ya dan amin. Saudara, lalu di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, ya, hai kamu orang bodoh. Dia bilang, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya, ya, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kan sudah ada nubuatan para nabi. Yesus akan datang, disiksa, mati, hari ketiga dia bangkit, ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Selama 5,5 jam Yesus mengajar mereka dari awal lagi. Dari awal lagi. Ternyata selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus. Mereka ini murid Yesus. Mereka tidak nangkep apa-apa dari yang Yesus harapkan. Kenapa? Matanya tertutup, motivasinya ikut Tuhan salah. Jadinya tidak ngerti. Jadi Yesus ulangi lagi. Dari kisah awal dikatakan Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci. Mulai dari kitab Musa sampai dengan segala kitab nabi-nabi. Dari awal lagi mulai. Berarti yang selama ini mereka duduk diam dengerin Yesus ngomong, 0, kosong. Waktu mereka tidak melihat harapan mereka menjadi kenyataan. Betapa seringnya kita saat kita melihat pergumulan kita nggak dijawab. Semua firman hilang, kita nggak lagi percaya Tuhan. Bertobat saudara, Yesus bilang bodoh engkau. Betapa lamban hatimu. Dia bilang. Lalu dia ajari mereka lagi tentang kitab nabi-nabi dan segala sesuatu yang pernah dia ngomong. 28. Ya, dikatakan mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Udah deket nih. Lalu ia berbuat seolah-olah ia hendak meneruskan perjalanannya. Mereka mau belok, Yesus berolah-olah mau lurus. Ya, tetapi mereka sangat mendesak dia. Mereka mendesaknya, katanya tinggallah. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Mereka bilang kenapa? Sebab hari ini udah mau malam. Kamu juga mau pergi kemana? Udah mau malam, mampir dulu aja tinggal di rumah kami. Ya, dan ini matahari sudah hampir terbenam loh. Lalu masuklah ia ke dalam rumah itu saudara. Ayat yang ke-30 di sana dikatakan begini saudara. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ayat 31 berkata, ketika itu apa saudara? Terbukalah mata mereka dan mereka pun tahu, mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika mata mereka terbuka, Yesus sudah lenyap. Sia-sia enggak? 5,5 jam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Emmaus terbuang percuma karena mereka tidak mengenal Tuhan. Coba kalau dari awal mereka mengenal Tuhan. Ada iman di hati mereka. Yang berkata, yes Tuhan sudah bangkit. Aku akan berjumpa dengan dia. Aku yakin dia akan menyatakan mujizatnya. Dia akan menyatakan kuasa kebangkitannya. Mereka akan beda. Ketika Yesus datang mereka akan langsung kenal dia dan berkata, Tuhan engkau sudah bangkit. Kasih tahu Tuhan rencanamu atas hidup kami itu apa. Kalau dari awal mereka sudah mengenal Yesus, ada begitu banyak hal yang mereka bisa tanyakan langsung kepada Tuhan. Tapi sayang, waktu Yesus angkat perjamuan, mereka baru kenal bahwa dia Yesus. Dan ketika mereka baru kenal bahwa dia Yesus, dia lenyap. Mereka sudah kehilangan waktu yang sangat berharga dengan Tuhan. Betapa seringnya kita juga tidak bisa mengalami hal-hal pribadi bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengenal dia. Kita tidak bisa mengenal rencananya. Saudara, cepat atau lamanya kehendak dan rencana Tuhan itu terjadi atas hidupmu. Itu ditentukan oleh ketaatanmu dan percayamu kepada firman Tuhan.
Gereja ini ya tidak asing bagi saya. Saya bertobat pertama kali di Betani, saudara, di Kota Poso. Papi saya haji, saya bertobat terima Tuhan Yesus. Dan 1 tahun, hanya setahun saya sempat bergumul di dalam keluarga. Lalu akhirnya tahun 95 saya terima Yesus, 96 ketahuan. Saya dipanggil sama papi saya. Dan akhirnya saya mengaku iman saya bahwa saya sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Itu adalah hal terberat. Karena dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan pacaran sama orang Kristen. Kalau sampai kamu pacaran orang Kristen, kamu menikah jadi Kristen, lebih baik papi bunuh kamu, papi masuk penjara daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi menurut papi saya berpikir satu saat saya bisa jadi Kristen kalau saya ketemu cowok Kristen. Makanya sangat dilarang jangan bergaul dengan orang Kristen. Jadi saya tidak berani jatuh cinta sama cowok Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Nggak usah GR. Yang bertobat, yang tidak bertobat sama. Akhirnya saya singkat cerita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan karena sebuah pertanyaan dari saya, kenapa Tuhan itu menciptakan saya? Satu kali ketika saya akan berniat mengakhiri hidup saya dengan bunuh diri. Saya pikir semua sudah hancur, saya mau mati. Lalu saya mulai bertanya, kenapa sih Tuhan tuh kurang kerjaan ciptakan saya ke dunia? Siapa Tuhan itu? Saya mau tanya sama dia, kenapa dia ciptakan aku? Kurang kerjaan. Lalu kalau saya mati bunuh diri, saya masuk neraka terus Tuhan puas. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya menuduh Tuhan itu jahat. Akhirnya saya mengalami, saya dijamah Tuhan malam itu. Ya tahun 95 saya bertobat terima Yesus. Singkat cerita hidup saya berubah. Saya berubah. Semua dari karakter berubah. 180 derajat, jangan 360 kebanyakan balik lagi. Akhirnya saudara ketika saya bertobat, saya tahun 96 saya disuruh memilih Yesus atau keluarga. Dan akhirnya saya diusir dari rumah tahun 96. Itu saya baru lulus SMA loh, masih muda. Dan papi saya bilang jangan bawa ijazah. Silakan kamu pergi dari rumah, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Dengan bercucuran air mata saya tinggalkan keluarga saya. Lalu akhirnya saya mulai pelayanan ya di Betani. Sampai kita dulu kalau ikut yang apa tuh dulu ada kalau ada seminar besar-besaran di sini ya, itu saya datang saudara. Ya kita nginep di hotel-hotel pinggir-pinggir di sini ya, cari hotel murah-murah, penginapan murah-murah. Karena waktu itu saya belum kenal Pak Petrus. Kalau saya sudah kenal kan saya telepon, Pak saya butuh hotel nih ya. Tapi waktu itu belum kenal. Tapi saudara, ketika saya diusir dari rumah, saya tinggal di tempat kos di Palu untuk bisa dapat makan, bukan dapat gaji. Saya numpang tinggal. Kalau mereka udah berangkat kuliah, anak-anak kos, saya cuci baju, saya nyapu, saya nyetrika, saya ngepel. Sambil imam musik mungkin bisa maju. Lalu air mata saya bercucuran. Iblis datang ngomong, goblok, ikut Yesus menderita jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, di sana bajumu yang cuciin pembantu. Kenapa kamu jadi pembantu? Dengan berlinang air mata, saya cuma bisa menangis dan bilang, Tuhan, Engkau sudah mati bagiku. Karena itu, hidup yang aku hidupi sekarang bukan milikku lagi, tapi milikmu. Aku mau taat kepadamu Tuhan. Saya berdoa, saya dapat pernyataan Tuhan. Satu saat engkau akan melihat. Saya tiba-tiba saudara dapat penglihatan waktu saya lagi berdoa puasa di tempat kos itu. Saya dapat penglihatan, saya berdiri di depan ribuan orang begini saudara. Dan semuanya menangis. Saya melihat waktu itu belum ada film Passion of Christ. Saya udah dibawa dalam penglihatan kematian Yesus. Saya menangis di situ saudara. Lalu Tuhan bilang, satu saat engkau akan berdiri di mimbar. Dan engkau akan menyampaikan kasihku itu kepada semua umatku yang sedang membutuhkan kasihku. Engkau harus pergi kepada mereka. Saya melihat, saya berdiri di depan ribuan orang di sana. Dan Tuhan berkata, pulau-pulau akan menanti pengajaranmu. Bahkan bangsa-bangsa akan menanti pengajaranmu. Saya bilang, yes, amin Tuhan. Begitu buka mata, yang saya lihat cucian dan piring kotor.
Saudara bisa tertawa, tapi saya menangis waktu itu. Saya bertanya, Tuhan, janji yang mana yang Engkau sudah ucapkan? Musik bisa main pelan-pelan biar lebih dramatis. Janji yang mana Tuhan yang Engkau ngomong? Kapan itu akan terjadi? Kapan saya akan melihat Engkau menggenapi firman-Mu? Tapi saya cuma bilang, sekalipun yang di depan saya itu piring kotor, pakaian kotor, saya nyapu, saya ngepel, aku mau tetap percaya kalau Engkau yang mengatakannya, maka itu akan terjadi. Saya menghidupi panggilan mengikut Tuhan. Badai, gelombang, terpaan, fitnahan, direndahkan, dijatuhkan, saya jalani. Bukan berharap saya jadi pendeta besar, bukan. Cuma dengan sebuah kerinduan apa? Aku mau menyerahkan hidupku karena Yesus sudah mati bagiku. Tidak ada yang lebih besar selain Dia menyelamatkan saya. Saudara, saya mau berkata, saudara, hari ini saya melihat semua yang Tuhan katakan itu Dia genapi. Dan Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Dia Tuhan yang berjanji dan mengucapkan firman. Dan Dia juga adalah Tuhan yang akan menggenapinya. Cuma apakah kita ini mau percaya? Saya dapat WA ibu, kami menunggu kedatangan ibu di LA, ada 100 gereja yang rindu untuk ibu layani. Bangsa-bangsa dari Eropa. Betapa banyak saudara. Saya melihat hari ini Dia Tuhan bukan hanya berfirman, tapi Dia sanggup menggenapi. Jangan engkau buang waktumu dengan tidak mengenal Tuhan. Dia sudah bangkit dan ada kuasa di dalam kebangkitannya. Mari bangkit berdiri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kuasa-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Lebih lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Lebih lagi saudara, katakan di hadapan Tuhan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Datang pada Tuhan hari ini, bawa hidupmu saudara. Bilang terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati dan hari ini Engkau bangkit bagi kami.
kebangkitan-Mu membawa kuasa dalam hidup kami. Kami tidak ingin jadi orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan itu. Mungkin hari ini engkau sedang terpuruk dalam ekonomimu, keuangan. Mungkin hari ini rumah tanggamu sedang terpuruk. Bilang, Tuhan, aku mau alami kuasa kebangkitan itu. Kami mau belajar percaya kepada firman-Mu. Kami tidak ingin jadi orang Kristen yang tidak mengenal Engkau, tidak tahu apa-apa. Kami tidak ingin menghabiskan waktu percuma seperti kedua murid yang menghabiskan 5,5 jam perjalanan mereka bersama Yesus, tapi mereka tidak mengalami apa-apa. Saudara, engkau yang ingin mengalami sesuatu dari Tuhan, angkat tanganmu hari ini. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sanggup. Engkau cuma cukup angkat tangan dan bilang, ini hidupku Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Yes Lord Jesus. Berhembus Roh Kudus. Alami kuasa kebangkitannya hari ini, saudara. Ya Tuhan, kami datang secara pribadi. Temui kami secara pribadi Tuhan. Temui kami, umat-Mu, gereja-Mu di tempat ini. Biar hadirat-Mu tetap ada di sini Bapak. Tinggal di dalam hidup kami, tinggal di dalam gereja-Mu. Biar hati-Mu ada Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Kau berikan kepadaku. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Dia. Haleluya. Bapak ucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap benih firman-Mu yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya hari-hari kami akan mengalami Engkau. Kami akan menikmati berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan setiap kami. Kau akan menuntun hidup kami karena Kau layak hidup. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, kita
akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Namun persembahan kita kali ini kita akan menjalani sebentar. Bapak Ibu jangan dijalankan dulu, kita belum berdoa. Ibu Diakones, baik. Kita menjalankan menggunakan kantong kolektor. Mungkin ada yang bertanya, kenapa demikian? Karena kami meresponi keluhan-keluhan dari sebagian dari jemaat. Mereka katakan, Pak, kami mau menabur, kami akan memberi untuk pekerjaan Tuhan, angele. Kami nggak bisa menggunakan aplikasi. Ada yang mengatakan, Pak, kami ini nggak bisa menggunakan aplikasi dan kami ini gaptek, Pak. Tapi kami mau beri kok angel sih. Terus ada kotak persembahan jauh sekali, Pak. Dan ada lagi yang terakhir mengatakan, Pak, sinyal dalam gedung kadang-kadang jelek sekali. Nah, oleh sebab itu, hari ini kami ngeresponi supaya Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik dan juga tidak mengalami kesulitan. Nah, mari kita persiapkan, kita akan memberikan yang terbaik dan saya minta Bapak Ibu diaken yang bertugas ada pada posisinya supaya berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapak mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang telah pelihara kehidupan kami, telah memberkati kehidupan kami. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Ajar kami memberi penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari bersama angkatlah kedua tangan kita tinggi. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah.
Haleluya. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan iman terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Bapak Ibu, kami berharap bersabar ya, pulang jangan berdesak-desakan. Karena ini cukup banyak dan Bapak-Bapak dia akan bantu diarahkan karena nggak berjubel-jubel di pintu. Kita jaga prokes. Terima kasih atas kesabarannya, Tuhan memberkati. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, tubuh kosong membuktikan Dia hidup. Kalau ada yang kehilangan anak, ada di ruangan diakan atas nama Aaron. Dan bagi yang penyerahan anak juga silakan maju.